di dalam. Berarti bangunan tenda ini ada tempat untuk kita tinggali di dalam, ya kan? Betul? Betul. Nah, piramida juga sama, ya kan? Berarti tadi katanya di dalamnya ada makam. Berarti ada rongga yang bisa kita tempati, ya kan, untuk menaruh sesuatu. Betul? Betul. Nah, sekarang tahukah kalian sebutkan untuk benda di atas? Ada yang sudah tahu? Belum ya? Oke, untuk cari tahu, nanti kita akan cari tahu bersama-sama. Nah, kita lihat dulu, maaf. Kita lihat dulu, ini es batu, dia berbentuk kotak. Kira-kira es batu terbuat dari apa? Ayo. Tepuk tangan untuk Denta. Ini dari air. Nah, air ini kemudian dimasukkan di dalam kotak, kemudian dia menjadi bubuk. Kenapa dia bisa menjadi kotak? Cetakan, Bu. Hah? Cetakan, betul sekali. Ya, tepuk tangan lagi. Yang ini penghapus. Penghapus ini terbuat dari karet. Ya, karet. Siapa yang orang tuanya di sini penyedap karet? Angkat tangan. Iya, tetap semangat ya, karena orang tua kalian bermanfaat. Salah satunya itu karet itu bisa digunakan untuk membuat penghapus yang kita gunakan saat ini. Ya, bagaimana kalau tidak ada petani karet? Maka kita tidak punya penghapus, ya kan? Nah, makanya bersyukur dan berterima kasih lah. Ini kan bentuknya benda padat, ya kan? Dia padat. Nah, ini semua terdiri dari getah karet. Nah, kita lihat ini bentuknya berbentuk kotak juga, ada yang bilang balok. Oke, tidak jadi masalah. Nah, yang ini tadi sudah jelas ada tempat untuk kita tempati dan yang itu juga sama. Nah, sekarang benda-benda yang seperti ini yang memiliki ruang di dalamnya, maka itu disebut sebagai geometri ruang. Nah, itu namanya geometri ruang. Kenapa dia punya ruang? Nah, yang mendirikan tenda tadi dulu ini yang gampang. Kita mendirikan tenda, tentu ini ada tali sebagai ikat untuk mengencangkan sehingga dia menjadi berbentuk tenda, ya kan? Ada tulang-tulangnya jadi kelihatan, ya kan?
si kubus ini memiliki 12 rusuk. Yuk kita cari tahu yang mana yang namanya rusuk. Nah, ini tadi kenapa ini disebut sebagai kubus? Ini ada gambarnya ya. Sudah ibu beri garis. Perhatikan. Perhatikan ya. Nah, ini apa tadi? Pengaruh ya, pengaruh. Ya, pengaruh. Dia memiliki tulang rusuk. Oh, tulang-tulang. Inilah yang disebut dengan rusuk. Garis penghubung atau tulang-tulang penghubung dari setiap sudut ini disebut sebagai rusuk. Yuk kita hitung sama-sama. Betul tidak kubus punya 12 rusuk? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12. Betul tidak? Betul. Jadi ada berapa tadi rusuk kubus? 12. Ada berapa, Noel? 12. Kemudian titik sudut ada berapa? 8. Sudah tertulis di situ kok, Bu, katanya. Ada yang tahu di mana titik sudut kubus? Tulis di situ. Ayo silakan yang mau maju tunjukkan ke Ibu. Wah, berebut. Ayo tunjukkan Mel. Yang mana Mel? Ya, coba hitung sama teman-temannya di sini. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, berarti kubus memiliki 8 titik sudut. Betul ya, tepuk tangan untuk Noel. Katanya kubus juga memiliki 12 diagonal bidang. Mana sih yang disebut diagonal? Ada yang tahu apa teman? Ada yang tahu? 12 diagonal. Oke. 5 menit sudah ya. Kita harusnya menggunakan apa ya? TV digital ini ya, tapi TV digital kita belum datang. Betul Ibu? Nah, Ibu istri kepala sekolah ya. Kita dapat bantuan dari dinas tapi sampai sekarang masih belum datang. Harusnya pakai itu ya kita. Tapi nggak apa-apa. Kita manfaatkan sarana dan prasarana yang ada. Yuk kita cari tahu ya mana yang disebut dengan diagram. Nah, di belakang ini adalah bayang-bayang. Maksudnya supaya kalian lihat. Ada yang perhatikan saya? Nah, kalau seperti ini kan karena dia tertutup anyaman jadi tidak kelihatan ya. Nah, kita gunakan yang ini. Anggap ini transparan dari pengaruh. Yang warna diagonal yang mana?
Paham untuk diagonal bidang? Paham dulu untuk diagonal bidang? Nah, sekarang katanya kubus memiliki 4 diagonal ruang. Ya, 4 diagonal ruang. Kita lihat mana sih yang disebut dengan diagonal ruang? Ada yang sudah tahu? Hah? Kalau bahasa kita orang siang namanya suai. Kalau kita bikin pondok pasti ada namanya suai. Ya, sama yang untuk diagonal bidang juga suai. Jadi yang ini biasa digunakan untuk orang yang berusaha. Ya, kita lihat. Ruang berarti itu diagonal yang berada di dalam ruangan, bukan di dinding lagi. Ya, diagonal yang berada di dalam ruangan ini. Ada di tengah, bukan berarti di dinding lagi ya. Kalau di dinding itu namanya suai tadi ya. Bisa digunakan, tapi kadang juga untuk suai di tengah juga ada juga digunakan. Ada? Nah, jadi untuk diagonal ruang itu biasanya dari pojok sini ke arahnya Ibu Esi. Ya? Itu ada berapa garis? Dari sini ke arah Ibu Esi berapa? Berapa garis? 1. Sekarang dari pojok sini ke bawah pojok sana ada berapa garis? 2. Oke? Paham dulu? Paham. Ini ya. 1, 2. Kemudian dari sini lagi ke sana ya.
isi dari ruangan ini ada berapa? Muatannya di dalam kubus itu sendiri berapa?